Di bincang MMA Sabtu Minggu pagi besok itu ada UFC 286 di mana itu rematch antara Leon Edwards dan Kamaru Usman. Ini adalah sebuah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh MMA fans. Sebenarnya ada 2 pertandingan tunggu, tapi ini adalah momen yang paling ditunggu sama MMA fans seluruh dunia mungkin. Gue mau kasih prediksi, dan di match cardnya ini banyak banget, ada Martin Vettori, ada Justin Gaethje, Rafael Fiziev, banyak banget. Tapi gue mau fokus sama main eventnya aja, dan ini menurut gue prediksi gue gitu. Menurut gue sekarang, dan ini gue udah sering bilang ya, bahwa gue lebih, menurut gue nih yang menang itu bakalan Leon Edwards, karena dia udah lagi prime-nya sekarang tuh. Jadi kita backstory dulu. Di pertandingan ini kan trilogi ya, Usman lawan Edwards ketiga. Di pertandingan pertamanya Leon Edwards kalah sama Kamaru Usman dan kalahnya decision, dan di pertandingan itu kelihatan banget Usman dominate 30-27 skornya. Dan di pertandingan kedua sebenarnya Usman juga dominate, cuman karena kena head kick dan terakhir jadi knockout, dan si Kamaru Usman kalah. Padahal itu dari skornya udah 39 sama 37, 30, 4 ronde itu menang Kamaru Usman. Dan di ronde terakhir itu di head kick gitu si Kamaru Usman sama Leon Edwards. Gue pernah tweet gini, dan menurut gue setuju banget sama tweet gue zaman dulu, bukan karena gue emosional ya. Jadi gue pikir Leon Edwards bakalan menang. Kalau Leon Edwards kalah dan Kamaru Usman menang jadi two time welterweight, dia masuk kategori the greatest of all time gitu. Soalnya kalau misalnya gue mau masukin Kamaru Usman di greatest of all time susah, karena ada GSP, George St. Pierre di welterweight, kelas welterweight. Satu, yang kedua, dia cuma di welterweight, dia kan nggak naik ke middleweight, dan dia sebelum kemarin rame dia kalau mau naik 205 kan. Dia jauh banget gitu naiknya ke 205, karena 205 jauh banget, gede banget kan dia nggak mau 185 karena ada Israel Adesanya yang sohibnya dia, jadi dia nggak mau lawan champion versus champion. Kalau menurut gue champion versus champion bakalan seru banget, Israel Adesanya lawan Kamaru Usman gitu. Dan balik lagi tadi, greatest of all time udah ada GSP, dan GSP juga sama, kalah sama Matt Hughes, menang sama Matt Hughes, kalah sama Matt Serra, menang sama Matt Serra. Dan sekarang Kamaru Usman, dari dia kalah tuh baru 2 kali, pertama submission awal-awal karirnya, dan sekarang knockout. Banyak orang bilang susah untuk bangkit lagi dari knockout, dan Michael Bisping bilang enggak, gue bisa bangkit dari knockout dan menjadi world champion di akhir karirnya. Tapi Michael Bisping beda, menurut gue dia knockout di usia muda, meskipun ada juga ya knockout di usia muda tapi nggak bisa bangkit. Dia knockout di usia muda, dan Usman knockout di usia tua gitu, di usia 36 sekarang. Problem dari Usman tuh sekarang udah tua, dia udah lewat prime-nya lagi mungkin. Dan lu lihat deh, cek orang-orang menang UFC welterweight kecuali GSP itu di 30 range 30-32, which is seumur Leon Edwards sekarang. Dan rata-rata hilangnya tuh di 35 gitu. Lu bisa lihat ada apa namanya tuh, kayak Johnny Hendricks, Woodley, Lawler kalau nggak salah. Jadi di range segitu. Sementara si Usman tuh udah way past the prime, dan si Edward sekarang lagi ininya banget. Dan si Edward tuh underdog, nggak di notice sama banyak orang, beda sama Colby, Masvidal, Hamzat gitu. Dia banyak orang yang suka, yang memang fans garis keras tuh suka banget sama Leon Edwards, tapi dia di sebelah mata, tapi dari teknik segala macam itu bagus banget sebenarnya Leon Edwards tuh. Dan makanya kenapa gue milih, soalnya kalau dari tekniknya menurut gue ya, Usman emang dominat kan.
Kalau dia dilihat dari wrestling emang dia pro wrestler, dilihat dari standing itu boxing dia pernah knockout Masvidal. Jadi ya Usman emang bagus tapi udah past the prime, dan dia udah banyak cedera gitu, cedera di tangan. Dia kan waktu itu dia lawan Colby dia patah tangannya, dia waktu itu lawan hipnya udah lututnya udah sakit, jadi kalau dia naik tangga tuh harus mundur karena udah sakit banget, udah nggak kuat dia si kakinya. Jadi menurut gua yang bakal menang itu si Leon Edwards, dan bukan segala hormat buat Usman ya, karena kita udah pernah lihat dominant champion. Gua kira Tyron Woodley zaman dulu itu bakalan jadi dominant champion. Kalau misalnya lihat Tyron Woodley kan di knockout sama Jake Paul gitu, tapi lu lihat dari pas dia jadi welterweight dia 4 kali defend welterweight, dan lumayan itu. Sama Usman kan 5 kali gitu, dia 4 kali gitu defend world champion. Memang beberapa ada match waktu itu lawan siapa kurang oke sih ya, dan dia kan nggak begitu disukai juga sama Dana White, tapi dia nggak begitu, nggak kayak Usman dulu tuh. Dia emang knockout powernya kencang banget segala macem, dan setelah dia kalah ya udah gitu, udah way past his prime, sama kayak Usman sekarang gitu, dia dominant champion terus ya udah gitu. Sekarang dia kalah gitu. Dan menurut gue ya kalau misalnya, dan makanya kenapa gue bilang kalau misalnya Usman menang dia bisa jadi greatest of all time, maksudnya one of the greatest of all time, karena susah untuk orang kayak Anderson Silva aja udah kalah terus mau nambah lagi susah kan untuk dapat belt lagi. Kayak Amanda Nunes lah kemarin lawan Juliana Pena kalah terus tiba-tiba dia rebound langsung menang lagi. Menurutnya masuk kategori greatest of all time. GSP juga salah satunya, John Jones juga salah satunya. Dia mah nomor 1 lah greatest of all time. Demetrius Johnson salah satunya, kayak gitulah. Jadi kategori greatest of all time. Dan menurut gua Anderson Silva juga greatest of all time sih. Nah tapi menurut gua bahasan greatest of all time top 10 itu Usman bakalan bisa menurut gue ya, kalau misalnya dia bisa rebound gitu. Karena serba bingung kalau misalnya Usman kalah. Kalau misalnya Usman menang, ada kemungkinan Usman bakalan masuk sama Khamzat Chimaev. Itu bakalan menjadi sebuah fight yang menarik dan bisa sell out banyak menurut gue ya, itu bakalnya dibanding Khamzat lawan Leon Edwards. Leon Edwards, kalau gue sama pro wrestling, gak lu kalau yang suka pro wrestling juga lu pasti ngerti, Leon Edwards dalam 7 bulan ini belum memperlihatkan dia sebagai championship worthy gitu. Dia champion tapi bukan champion yang kayak Usman gitu yang championship worthy. Nggak tahu sih ya, tapi kalau misalnya Leon Edwards melakukan hal, maksudnya menangnya bukan menang decision sama Usman, atau dia bisa knockout atau ngebuat out wrestle Usman di besok itu, menurut gue dia bisa jadi championship worthy gitu. Karena sekarang tuh dia masih jadi championship yang betulan lah, ini lucky champion gitu. Kalau dia menang decision, dan decision itu split decision atau yang tipis-tipis, banyak orang mengira kayak Islam lawan Volk kemarin, gue rasa itu nggak bakalan menaikkan kayak jangan gitulah. Gue ganti. Kalau Leon Edwards menang kayak Leon Edwards lawan Nate Diaz, lu bisa lihat ya, Leon lawan Nate Diaz itu juga dia nggak bakalan jadi championship worthy gitu. Dia harus dominate every 5 round layaknya kayak Usman, atau bisa knockout, atau bisa out wrestle Usman, atau bisa submit Usman. Menurut gue harus kayak gitu. Kalau lu lihat Leon Edwards lawan Nate Diaz, dia 4 round dia dominate, tapi nggak begitu dominate amat lah, maksudnya ya kayak buat menang poin doang lah. Dan pas di ronde kelima dia tuh hampir di knockout itu, sama udah 20 detik lagi hampir di knockout sama Nate Diaz. Dan menurut gue kayaknya kalau misalnya itu rada lama Leon Edwards bisa kalah, kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Tapi kan jadi berspekulasi, ini Leon Edwards harusnya menang gak sih? Nah kalau Leon Edwards tetap kayak misalnya menangnya seperti itu, decision atau split decision, menurut gue susah untuk dia jadi championship worthy. Dia harus melakukan hal kayak gitu, itu berat sebenarnya buat
Leon Edwards, tapi ini kan di hometownnya dia ya. Balik lagi ke tadi, menurut gue kalau Usman menang kayak gitu dia bakal lawan Chimaev. Kalau misalnya Leon Edwards menang harus seperti itu, dan lawannya dia bakal lawan Colby, Belal Muhammad, atau misalnya lawan Masvidal. Kalau Leon Edwards kalah, menurut gue sangat seru banget kalau kita bisa melihat Leon Edwards lawan Masvidal gitu di kedepannya kalau Leon Edwards kalah ya. Karena gue sanksi sih kalau misalnya Leon Edwards bakal lawan Masvidal buat champion. Masvidal juga udah 38, udah tua banget kan, udah way past banget lah prime-nya gitu. Tapi itu interesting fight sih. Kalau Usman kalah, menurut gue hal yang paling oke itu karena menurut gue ya Usman tuh has a pretty face, dan dia tuh mukanya Hollywood banget sih menurut gue. Sangat bisa Usman untuk call off karir gitu glove-nya, jadi dia 263 karir rekornya not bad gitu. Gue ngomong kalau misalnya Usman kalah dia nggak greatest of all time, menurut gue greatest of all time, cuman maksudnya di rankingnya tuh masuk 10 besar nggak sih, kayak gitu loh. Apakah dia di atas GSP? Menurut gue karirnya masih, GSP kan sampai umur berapa ya, dan nggak, kalau menurut gue sih ya kalau Usman udahan atau dia bisa naik ke middleweight gitu. Dan yang gue lebih seru banget kalau middleweight champion Alex Pereira tetap menang, gue bakal menanti banget Alex Pereira gitu lawan Usman middleweight champion. Karena kayak bahas dendamnya Izzy kan nggak bisa wrestle, sementara nggak bagus-bagus banget lah, misalnya dia kan kickboxer, sementara Alex Pereira kan juga bukan kickboxer juga. Terus ada Usman yang pro wrestler, terus sebenarnya ada Robert Whittaker, tapi kayaknya cukup seru juga gitu. Kalaupun Izzy kalah atau Izzy, itu nggak mungkin juga sih Izzy menang tetap ya. Kalaupun bisa Izzy kalah, kemudian bisa naik ke middleweight atau Izzy naik ke light heavyweight, menurut gue dia naik tuh harus bisa jadi obrolan ya, dia naik weight class. Tapi menurut gue kalaupun dia gantung sarung tangan di sini di London, menurut gue sangat nggak apa-apa dengan karir dia, dan karir dia kan bisa maksudnya dia tuh Hollywood banget lah, dia dan Izzy tuh Hollywood banget, dan dia dari bahasa Inggrisnya bagus kan, dia kan orang Nigeria tapi bahasa Inggrisnya bagus, sama kayak Izzy. Nggak kayak kalau Ngannou kan maksudnya ada French-nya kan, jadi bisa lah Hollywood, bisa lah bikin film. Menurut gue kayak GSP di Marvel, dia kan udah di Black Panther, mungkin bisa membuka karirnya di tempat lain, mirip kayak Batista dari Pro Wrestling ya, Batista The Rock kan John Cena. Dan di dunia film kalau dipikir-pikir belum ada ya yang selevel. Ada sih siapa yang di itu yang gue lupa, tapi bukan, maksudnya nama besar saya levelnya sama lah kayak The Rock di WWE sama The Rock di Hollywood kan sama gitu, namanya top star. Batista, John Cena kan sama sekarang. Dia memang tuh belum ada sampai jadi main karakter gitu, belum ada kayak GSP kan main Captain America tapi udah gitu nggak jadi top star. Randy Couture juga enggak, Ronda Rousey juga nggak begitu, ya udah gitu. Mudah-mudahan si Kamaru Usman bisa membuka jalan ke situ ya. Gitu aja, gue nggak sabar buat nonton UFC 286. Gimana prediksi lu bisa komen di bawah gitu dari gue.